1, 2, 3, oke. Biasa biar gampang. Oke, berarti mungkin nanti beberapa yang minggu lalu nggak ikut, jadi tonton dulu aja. Jadi nanti hari ini aku mau bahas lebih banyak tentang ini, dudu ini. Tapi maksudnya awal-awal gimana tentang kita bisa bayangin, oh variasinya bisa begini untuk latihan begini, terus nanti kira-kira kalau kita udah tahu oh patternnya begini, bunyinya gimana ya. Nah nanti lama-lama mungkin awalnya kita belajar baca dulu patternnya, dimainin, nanti lama-lama kita bisa balik, kita denger tahu dulu suaranya, baru istilahnya gerakan tangannya kita bisa langsung terjemahkan sendiri gitu ya. Tujuannya itu memang mau nggak mau main musik harus melatih feeling. Tidak lain dan tidak kurang. Oke, saat ini tak rapiin dulu gambaran dari minggu lalu. Ini lagunya. Bersyukurlah. Nah. Bisa pakai itu ya? Ya, itu patternnya sama persis, cuma kalau mau dilatih sambil ngikutin lagu aslinya kan biar cepet. 1, 2, kebanyakan. Up. Kok nggak cukup ya? Satu gambar kira-kiranya kok payah. Sebentar, di sini. Dari yang kecil atau? Nah, oke, down. Ini pokok semuanya down. Terus ini up-nya ya. Nah, contoh kalau kemarin kan kita udah punya pattern genjrengan sejuta umat. Jam itu kalau digambar kemarin kan down up down. Bentar, ini ada yang harus dihapus. Down up down. Nah, kemarin kan begini. Jadi mungkin yang kemarin belum ikut, jadi ini cara mainnya. Kita ikutin contoh ya, misal kita bisa tulis aja di kertas beginian, DUU ya nih. Mana yang aku hapus berarti nggak usah dimainin gitu ya. Tapi kita biar tahu bunyinya di mana, diketuk aja. Kita ketuknya di yang panjang aja, yang downnya aja. Contoh, pak. Nah, ini kan 8 ya jumlahnya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, jadi cara bunyinya begini. Jadi mana yang ada tulisannya kita nyanyiin. D down, U up gitu ya. Down, kosong. Down, up down. Sorry, salah tempat aku nulisnya ternyata. Down. Di sini. Nah, jadi contohnya begitu. Nah, mungkin Lili boleh contohkan jadi suaranya pelan-pelan ya. Jadi pattern begini kalau dinyanyiin itu sebenarnya nanti tinggal ikutin gerakan tangannya ya. Coba ya. 3, 4, pelan aja yuk. Down, up, down. Down bunyi kosong, down kosong, up, down kosong. Nah, maksudnya kosong tuh berarti gini, gerakan tangannya kita gerak. Kalau garis yang panjang kan harusnya down. Kita gerakin aja tapi nggak usah bunyi. Maksudnya kosong begitu. Nah, kenapa kok harus begitu? Sebenarnya bukan masalah benar atau salah, tapi lebih ke nanti kalau kita udah main tempo cepat itu sangat membantu banget.
Jadi kita untuk istilahnya ngocok tangannya tuh itu jauh lebih gampang. Tujuannya nanti jangka panjang ke situ soalnya. Nah, makanya dari awal lebih baik kita belajar pakai sesuatu yang mungkin agak kaku gitu ya. Agak pakemnya begini diikutin tapi ke depannya nanti memudahkan. Sebenarnya kalau kita udah lebih ahli gitu ya main, sebenarnya kita nggak perlu mikirin begini sih bunyinya gimana, kita udah bakal tahu tangannya itu atas atau bawah enaknya. Karena kalau kita tabrak, kita lawan pasti kesannya kayak aduh kok ada yang nyangkut gimana gitu. Nanti lama-lama begitu. Nah, oke, ini contoh pattern yang minggu lalu. Nah, sekarang coba aku bikin pattern yang baru lagi. Jadi nanti kalian bisa punya stok beberapa pattern genjrengan, kalian bisa aplikasiin ke berbagai lagu karena pattern 1, 2, 3 itu nggak melulu istilahnya semua lagu masuk gitu ya. Contoh ini meskipun aku bilang kemarin genjrengan sejuta umat gitu ya, jutaan lagu dibuat genjreng kayak gini aman aman, tapi nggak semua. Ada beberapa lagu yang memang nggak bisa. Nah, pattern yang kedua yang cukup banyak juga dipakai. Nah, ini contohnya ya. Aku kasih begini. Down, down, up, down, up. Nah, simple. Dudut. Tapi jaraknya jauh-jauh. Nah, ini juga lumayan sejuta umat juga sih sebenarnya. Jadi pattern ini kalau misal ya aku nyanyikan pakai ketukan cara yang tadi. Contoh ya, aku ketuk seperti biasa di tempat yang panjang aja. Oke. 1 2 3 4 down kosong, up down, up down kosong, down kosong, up down, up down kosong. Nah, bingung? Oke. Jadi dia tuh misal ya, contoh aku main pakai C gini ya. Jadi bunyinya down, up, down, up, down kosong, down, up, down, up, down kosong, down, up, down, up, down kosong. Nah, mungkin kalau lambat didengerin aneh, tapi kalau dicepetin jadinya begini, gapat. Bayang ya, lagu apa yang kira-kira genjrengannya seperti itu? Ya, ini lumayan sering juga kalian mungkin denger ada lagu yang pattern genjrengannya begitu. Down, up, down, up, down. Nah, pelan-pelan aja Pak, tangannya goyangnya santai aja. Jadi contoh misal sama Pak Goldfried nih, kita geraknya tangannya segini aja kecepatannya ya, coba ya. Oke, 3, 4, down, up. Nah, itu kena ya waktu itu. Nah, oke, lagi ya. 3, 4, down kosong, up kosong, down kosong, up, down kosong. Nah, coba lagi ya, sambil saya tunjuk. Sambil saya tunjuk di sini biar kebayang. Yo, coba sama Pak Goldfried ya. Yo, 3, 4, down kosong, up, down kosong, up, down kosong. Nah, coba ulang, santai, udah hampir lengkap. Yo, 3, 4, down kosong, up, down,
up. Nah itu ya. Jadi bener ini sebenarnya jaraknya stabil. Jaraknya sama-sama dang 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 dang. Jadi nggak ada perubahan, seolah-olah dia konstan. Nah coba lagi ya, coba ya sambil yang lain ikut goyangannya juga ya. Oke, 3, 4, down, up, down, up, down, kosong, down, up, down, up, down, kosong, down, up, down, tuker-tukeran, up, down, kosong, lagi, down, nah, up, down, up, down, kosong. Nah, oke. Coba dipercepat. Stepnya begitu ya. Jadi kita udah hafal urutannya. Jadi ada 5 ya, dia cuma down, up, down, up, down, ulang, down, up, down, ulang, down ya, cuma begitu aja. Oke? Mau coba lebih cepat? Bareng. Oh, bareng. Oke. Gimana, Horen? Ya, coba ya. Temponya segini ya. Enggak, ya segini ya. Oke, agak lebih cepat dikit. Siap ya? 1, 2, 3, yo, down, up, down, nah, up, down, kosong, down, up, down, up, down, kosong, down, up, down, up, down, kosong, jang, 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 up, down, up, down, kosong, down, up, down, awas, up, tahan, down, kosong, up, kosong, down, up, down, kosong. Oke, siap ya, satu-satu ya. Oke, dari Hizen dulu ya. 3, 4, yo, down, up, agak keras, up, down, kosong. Nah, kosongnya goyangin ya, tetap ya, nggak apa-apa. 3, 4, yo, down, up, down, yang keras, up, down, kosong, down, up, down, up, sekali lagi, down, kosong, lagi, down, yang keras, jenjrengnya yang keras, agak ditekan, jang, 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 ayo, down, up, down, ayo siap ya Lili ya, ayo, 3, 4, yo, down, ayo, lanjut, langsung bunyi, 3, 4, yo, down, up, down, sambil yang lain sambil dengerin ya, kira-kira, kurang, yo, 3, 4, down, up, down, up, down, kosong, down, up, down, up, down, kosong, tahan temponya, hati-hati, up, down, up, oke, siap ya Pak Golfit ya, siap. Wah, ayo lanjut loh, jangan berubah, ayo, 3, 4, down, up, down, up, down, kosong, down, tahan, up, down, up, siap, ganti, yo Pak, down, ayo, up, down, kosong, down, up, down, kosong, down, up, down, kosong, down, up, oke, good, down, up, sekali lagi, down, kosong, down, up, siap ya Warren ya, up, yo, Warren, down, up, santai, goyangan tangannya santai, down, up, tahan, kecepatan, up, down, kosong, tahan, down, up, ayo goyang ikut begini, 3, 4, down, up, tahan, down, kosong, jangan buru-buru, down, up, ayo goyang terus, down, up, ya, down, kosong, tahan, up, nah ayo jangan ragu-ragu, biar nggak meleset, ayo lagi ya, yo, 3, 4, down, kosong, up, down, kosong, up, down, kosong, goyang, down, up, down, nyanyiin, up, down, kosong, down, up, down, good, up, down, kosong, oke, sip, bisa ya, oke, nanti PR-nya dicepetin, ada yang mau coba langsung,
kecepatannya agak ekstrim gitu silakan. boleh. Ada yang mau coba? Oke, bareng lagi ya. Coba ya, temponya lebih cepat lagi ya. Coba segini. 1, 2, 3, 4. Segini ya, oke? Oke, siap. 1, 2, 1, 2, 3, mulai yuk. Down, up, down, up, down kosong, down, up, down, up, down kosong. Ayo goyang terus tangannya. Up, down, kosong, down, good, up, down, yes, up, kosong, bump, 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 up, down kosong, down, good. Oke, naik tempo ya di sini ya. 1, 2, ayo siap. 1, 2, 3, yo. 1, up, down kosong, down, up, down, nyanyiin, up, down kosong, santai, down, up, down kosong, ayo goyang terus tangannya, nah itu membantu, ya, down kosong, good, down, down kosong, nyanyiin, down, down kosong, awas temponya, up, down, goyang terus, goyang, nah goyang terus, ini membantu kamu jaga tempo, up, down kosong, ayo down, up, down kosong, down, up, down kosong, down, up, down kosong, oke? Ya, paham ya kan? Membantu kan? Kamu goyang langsung temponya lebih stabil sebenarnya. Kalau kita mainnya patah-patah, kecuali insting tempo kita udah bagus ya, nggak masalah sih sebenarnya. Cuma ini membantu ya, seolah-olah kita jalan kaki lah kan, kita jalan kaki nggak mungkin misal kanan kiri kan nggak mungkin begitu ya kan, jalan stabil kan, tuk nggak mungkin yang tuk kan nggak mungkin ya. Nggak ada orang jalan kaki begitu, maksudnya orang bergerak balance entah atas bawah atau kiri kanan tuh bantu timekeepingnya aja. Oke, paham? Nah, sampai di sini ini contoh lagunya apa ya? Karena saya orang kuno, jadi saya bakal nyanyikan lagu. Kalian tahu lagu Tinggikan Dirimu? Nah, Tinggikan Dirimu, nah itu. Ini kalau yang versi saya sering denger itu sama balik lagi zamannya GMB zaman dulu. GMB Rise Up. Waktu Sydney masih muda tahun 97. Ya segitu, belum lahir. Oh, udah lahir. Oke. Bersyukur deh. Ya, nanti kalian coba aja iseng dengerin misal ya. Jadi itu di versi recordingnya yang itu dia mainnya benar-benar pakai pattern ini. Bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu dan bernas-Mu. Nah ini kan sama, down, up, down, yang kudus. Contoh cara ambilannya di lagu rohani salah satunya begitu. Bahkan di lagu sekuler pun banyak banget pattern begini. Tahu lagu apa misal? Praising the sun goes down, cause the sea searching for nothing inside of me. Lagunya Glenn. Hey, you're the one. Tahu lagu itu? Enggak? Ya ampun, kasihan sekali. Glenn seterkenal itu. Oke, enggak apa-apa. Ya, itu contohnya. Maksudnya patternnya itu sering banget dipakai. Ini sama yang kemarin yang dam. Nah, itu sama ini juga istilahnya di musik-musik pop balad modern pasaran gitu ya. Paling tinggal nanti
cara kita memodifikasi itu mungkin nanti bakal banyak ketahuan kalau kita udah banyak main contoh lagu ya. Mungkin kalau sekarang aku cari lagu apa yang genjrengannya ada yang harus diubah khusus part itu aja, mungkin nggak kepikir ya apa ya contohnya ya lagunya. Ayo ada ide mungkin lagu kira-kira aku bisa bayangin ada genjrengannya berubah nggak di situ gitu. Lagu apa sih contoh sih? Lagu yang cepat atau lambat? Lambat, lagu lambat aja dulu. Kalau cepet kebanyakan nggak terlalu begitu terus. Lagu tadi apa ya? Lagu yang tadi dinyanyiin. Lagu cepet, lagu lambat. Yang terakhir ini. Nah, gimana lagunya? Na 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 na. Iya boleh, lagu ini ada partnya yang tadi main di D misalnya. Mengampuni itu enak. Gimana lagunya? Aku kok lupa ya. Lagunya apa nadanya doang? Iya, boleh. Nadanya gimana? Nada juga kayaknya. Damai na na na. Na 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 na. Nah, itu contohnya ya. Contoh jadi ada potongannya asalnya kan la 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 la. Nah, misalnya begini. Terus habis itu ya anggaplah masuk bagian na 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 la 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 la. Nah, itu ada sesuatu yang di-cut. Harusnya kan kalau kita full ikut pattern yang kemarin jadinya na 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 down up na 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 na. Nah, itu kan bakal kenanya di bawah. Na 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 la 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 down up down. Nah, kita genjrengnya di up tapi kata-katanya na 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 seolah-olah motong ya kan na 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 apa na 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 ya kan nyanyinya begitu, makanya kita potong juga patternnya nah saya la 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 dipotong nah itu boleh ke bawah boleh ke atas terserah sih karena istilahnya cuma hentaan sesaat na 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 balik lagi kita ambilannya up down kan nggak ada hentaannya, nggak ada apa ya nggak ada penekanan di lagu itu jadinya. Karena apa ya kita main musik sebenarnya kan tujuannya untuk mendukung si penyanyi gitu kan, nyanyinya bagaimana ya kita kalau bisa ngikutin oh ternyata di lagu itu terutama ada sesuatu yang ditekan di situ kecuali lagunya lemes misal ya seandainya itu lagu aransemennya bagian itunya lemes itu mungkin kita nggak harus ikutin seperti yang tadi. Oke, ini contoh kasusnya tapi nanti aku nggak bahas lebih banyak sekarang karena istilahnya itu beda lagu beda case. Kadang ada juga lagu yang misal aslinya kan kita pattern begini misal polos nah ada yang ceng ada yang di-cut gitu ada lagu-lagu yang seperti itu atau bahkan misalnya lagunya begini aslinya patternnya misal habis itu di
bagian tertentu ada yang begini misalnya. Nah, buat apa itu? Nah, itu kan aku main seolah-olah jang ada sesuatu yang kita angkat. Nah, itu mungkin ya tergantung aransemen lagunya gitu ya. Jadi patternnya boleh diubah meskipun aslinya down, up, down. Tapi khusus bagian itu aku jadiin bener-bener full down. Tapi dengan power yang dari kecil tambah keras lama-lama. Nah, itu ada. Itu namanya dinamika permainan. Jadi ini nggak kaku begini. Jadi di lagu mungkin kadang kalau ya awal-awal belajar it's okay lah. Tabrak aja nggak apa-apa. Tapi nanti semakin lama kita bisa kan kita dengerin oh versi aslinya tuh begini, ada hentakan di mana si penyanyinya atau mungkin secara bandnya menghentak di mana. Nah kita bisa ikutin di situnya. Biar apa ya biar lebih enak aja mainnya, biar lebih dinamis gitu ya. Oke, 2 pattern kita udah punya 2 pattern nih. Nah habis ini jadi sampai sini ada yang mau ditanyakan? 2 pattern ini kayaknya sih cukup sih untuk buat main mostly lagu yang kita pakai di CG gitu ya. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Lagu yang pertama aja slow aja atau bisa untuk lagu yang cepat? Lagu? Yang bagian pertama maksudnya pattern yang Oh pattern pertama lo. Pattern yang pertama sebenarnya pattern ini pun juga jadi pattern genjrengan gitar tuh sebenarnya kita bisa pakai untuk lagu slow, lagu cepet nggak masalah, tinggal cocok atau enggak gitu aja. Jadi misal kalau begini ini kita mau pakai jadi lagu cepet juga bisa, misalnya ya aku main di C deh misal, kan kalau lambat down up down up down, nah ini cepetin aja lama-lama digas aja terus. Pernah tahu lagunya How to Train Your Dragon? Nah itu kan yang kedua kalau nggak salah. Yang kedua itu theme song dari filmnya memang ada yang patternnya kayak begitu rada jang, bayangin aja naga lagi lari-lari terbang di langit gitu kan, kayak yang kedua kan ya yang lagunya rada-rada begitu, aku lupa. Aku kalau nonton baru ingat si Toothless itu. Nah itu kan down up down up down down up down up down down up down. Nah itu kalian bayangin aja, oh genjrengan kayak gitu kira-kira lagu apa? Lagu dalam game ada, ya kan? Lagu di film misal lagi sesuatu yang rada adventurous tapi yang happy gitu ya, misalnya chordnya karena mayor ya, maksudnya coba kayak yang kemarin ya jadinya beda gitu kesannya, tapi paling enggak ada sesuatu yang pattern ini kalau dihajar kenceng jeng kesannya kan kayak ada sesuatu yang exciting gitu. Ya kan? Ini aku kalau membahasakannya. Jadi kalau pertanyaannya Lili tadi pattern yang kemarin pun misal yang down up down yang itu ya. Up down down. Nah, ini kalau mau dicepetin pun juga bisa. Jadinya jadi beda. Nah, itu misal tempo yang medium segitu, bang. Ayo disiplin gerakinnya. Up down up down. Harus dikejar memang. Berubah. Ya nggak apa-apa, latihan ya pelan-pelan sampai di mana kamu bisa ngejer, naikin dulu dikit-dikit. Ya nggak apa-apa, segitu aja dulu.
Tapi nanti semakin lama kita latihan kan istilahnya tangan kita refleksnya jadi lebih cepat gitu. Jadi kalau segitu kira-kira kan kesannya kayak sesuatu yang bayangin aja misalnya misal aku jadiin minor gitu ya. Nah itu kan kesannya kalian bayangin aja misal adegan film, aku suka nyontohinnya film sih memang karena di film tuh macem-macem banget musiknya gitu, jadi bayangin aja lagi ada yang tarung kungfu ya, tapi lucu-lucuan gitu, misalnya sesuatu yang rada kayak Jackie Chan gitu ya, misal lari-lari ke sana. Nah bayangin aja musiknya kayak begitu kan ya masih kebayang gitu lah adegannya tuh. Nah itu pentingnya, maksudnya pattern kita genjreng, strummingnya ini menentukan banget, maksudnya ini nuansanya bakal gimana, meskipun temponya sama mungkin. Jadi kan pattern yang pertama dibanding yang ini ya, oke. Kan jadinya beda banget secara ritmiknya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Lagu mungkin, boleh. Mungkin kalian pernah pas mencoba main lagu apa kok ada kesulitan apanya gitu mungkin. Ada beberapa teknik genjrengan di sini nih yang sebenarnya kalau seandainya bisa kalian pakai gitu jadi bakal jauh lebih bagus. Nah sebenarnya teknik itu tuh ada namanya sendiri, itu namanya ghost note. Jadi tapi aku matiin suaranya. Gimana cara matiinnya? Dipegang aja senarnya. Tuh. Misal tangannya tetap C, jarinya diangkat, jempolnya tempelin sini, kelingkingnya tempelin senar yang nggak kepencet. kelihatannya simpel, tapi sebenarnya cuma asal matiin senar. Nah contoh kepakainya tuh misal di sini ya, misal aku aplikasiin di genjrengan ini tapi agak sulit ya jujur, maksudnya untuk di koordinasinya karena udah melibatkan tangan kiri udah mikir chord, harus nyetop bunyinya senar, tangan kanan yang harusnya kosong harus kena tapi nggak ada bunyinya. Nah, gimana tuh? Aku bingung juga istilahnya ya. Jadi ghost note namanya, not hantu, ghost note. Nah ini di semua alat musik ada, termasuk drum. Jadi kalian kalau bayangin tadi suaranya di gitar kan tetap digenjreng tapi dipegang senarnya, ditutup aja. Jangan ditutup pakai tangan kanan, kelamaan. Tutupnya pakai tangan kiri. Jadi senarnya kayak dipegang gini aja. Ya. Hop cep. Nah, jadi ini buat pembahasan sekilas saja, seandainya kalian mau coba latih bisa. Jadi untuk pattern ini misal contohnya gimana ya suaranya enaknya ya. Nah, oke. Contoh, aku kasih ghost note-nya di sini. Aku tandain X gitu ya. X maksudnya nggak usah bunyi, tapi kalian harus tahu istilahnya ini atas atau bawah gerakannya gitu ya. Lihat aja garisnya.
Nah, contoh ya suaranya misal aku main di C misalnya ya. Jadi pelan-pelan aja. Down, up, down, up, down. Down, up, down, up, 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 down, up, down, up, down, up, 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 down, up, down, up, down. Nah, kalau bisa pencet chordnya jangan berubah jadi begini, nanti baliknya kelamaan. Ya, bukan salah, tapi baliknya kelamaan. Tapi angkat aja jarinya. Nah, misal kalian angkat jarinya, asal nempel. Nah, itu kayak begitu. Jadi kalau yang jari tangannya, jempolnya bisa nyampe di sini, ini tempelin aja asal aja di senar yang paling atas. Ini contoh kalau pakai C ya. Terus kalian tes. Masih ada satu senar yang bunyi itu, berarti tempelin aja kelingkingnya buat nolongin. Nah, matilah semua. Nah, ini kepake buat ngasih efek ritmis yang lebih apa ya, lebih groovy. Jadi, nah kalau pakai genjrengan ini contoh ya, down, up, down, up, down, up, 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 down, up, down, up. Jempolnya diefisienkan. Nah, oke. Kalau dipakai cepet, kenapa ini bisa bikin jadi bagus? Contoh ya. Beda banget ya efeknya, polos. Kalau ditambahin ghost note, ya oke. Kalian kalau sering lihat pemain gitar yang udah jago banyak pakai itu. Nah, jadi perlu dipelajarin gerakannya kira-kira efisiennya gimana biar meminimalkan movement. Karena kalau kita movementnya kebanyakan nggak keburu nanti. Nah, misal kayak Warren, nah itu tuh coba jempolnya kalau bisa tempelin ke senar yang atas. Nah, ketika ngeredam aja. Tapi memang sulitnya kalau pakai gitar nilon, necknya lebar. Mungkin jempolnya kalau nggak dapet pun ya tutup aja yang bawah, nggak apa-apa. Ya kamu cari ya. Ini cuma contoh sekilas saja. Jadi maksudnya ada teknik begini bisa diaplikasikan, bahkan kayak yang kemarin yang down, down, up, up, down, down. Mau ditaruh di akhirnya kayak gitu pun juga bisa. Down, up, 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 down, down, up, down, up, 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 down. Nah, itu bakal bikin, nah kayak begitu. Yes, ya itu kan bikin sesuatu ada yang kayak jekit-jekit, kayak ada apa ya, DJ. Rada begitulah ya. Ya ini nggak harus kalian bisa kuasain dalam waktu dekat, tapi paling nggak tahu ada teknik begitu. Jadi ketika kalian misal denger lagu misal yang dominan di gitar akustik, terus tiba-tiba dia main ceng ceng cek 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 ceng ceng cek ceng, ada sesuatu yang kayak patah-patah tapi kok samar gitu. Nah, itu teknik yang ini sama sebenarnya. Jadi mungkin kalau kalian coba pelajarin, oh ternyata ya berarti di momen itu harus di mute. Nah, istilahnya mute itu kan kalau di remote mute TV. Nah, bisa latihannya kalau mau sesuatu yang rada ekstrim gitu bisa. Down, up, down, mati. Nggak apa-apa. Kamu sambil coba praktekin aja.
Sebenarnya ini kelingkingnya tuh kamu tutup begini aja juga mati kok. Nah tapi habis itu diangkat lagi kan kalau C. Tapi nggak usah jauh-jauh karena ini kan udah ke cover ini 2 jari ini di atas. Nah itu mesti dicari. Contoh ya, misal pakai G. Nah, G, D. Kalau D misal, nah kalau D ini, salah aku. Nah kalau D karena yang dipegang cuma banyak yang di bawah kan, otomatis kita kalau mau ngeredam yang atas kan kejauhan. Nah biasanya kalau chord-chord yang kita pencetnya ngumpul ada di satu sisi, biasanya aku redamnya pakai tangan kanan. Ini repot lagi nih. Ya, jadi, nah aku matiin pakai ini. Tuh. Nggak sesempurna yang tadi karena otomatis aku cuma bisa redam aku bisa mute ketika ke bawah, tapi ke atas nggak bisa kan, tapi paling nggak better daripada nggak ada sama sekali. Nah kalau kalian misal pernah lihat orang yang ngamen di bus di jalan, kalau zaman dulu sih pengamennya rada jago-jago ya. Aku belajar genjrengan gitar tuh merhatiin mereka dulu. Jadi ketika di bus cing-ceng cik-ceng cik-ceng ting-teng cik-ceng 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 cik-ceng. Ya karena mereka mainnya berdasar feeling aja, mereka ngajarin satu sama lain. Gini loh caranya, tiru aja. Bisa main, cuma ya mereka cuma bisa main di kunci C. Kadang kan gitarnya mereka nggak ada kapo, pakainya korek api diikat karet gitu ya, depan belakang kapo, tapi pencetnya tetap C. Jadi dia karena tahu lah lagunya, kebutuhannya di nada itu terus. Jarang ada sih, aku pernah lihat ada orang yang ngamen tapi dia bisa kuasain chord macam-macam gitu, ada tapi jarang. Karena kan ya mereka belajar secara instan, by feeling aja lah, pokok bisa buat cari duit ya sudah. Dan istilahnya mute yang tangan kanan itu pun juga kan. Kalau kalian pernah dengar genjrengan yang kayak begitu, nah ini aku genjreng tapi langsung ditutup. Hati-hati putus ya senarnya ya. Nah jangan banyak-banyak jarinya. Kalau bisa cuma ini aja. Jangan dipukul gini, tapi ke bawah. Nah, ditahan pakai ini. Telapaknya ditempelin. Nah, kalau bisa munduran genjrengnya di depan lubang. Nah, biar lebih nyaring. Jangan dipukul. Karena kalau dipukul tuh ada tekniknya sendiri, beda. Tap. Jadi digenjreng tapi ditutup begini. Ya ini ada right hand mute gitu ya kalau kalian dapat istilah resminya. Oke? Ya, jadi ghost note mostly pakai tangan kiri. Tapi ya untuk beberapa chord tertentu karena memang posisinya nggak bisa kecuali kamu pakai kunci tegak. Misal ini D kan, D juga sama. Nah kalau pakai kunci tegak enak, ngeredamnya mah gampang, tinggal angkat aja gini mati semua udah. Jadi untuk beberapa kasus redamnya pakai tangan kanan. Ya, oke? Nggak apa-apa, kalau memang memungkinkan pelajarin mute-nya. Kalau enggak ya udah nggak usah dulu, pelajarin polosan aja, nggak usah ini. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai sekarang? Sekarang jam? Oh, karena handphonenya. Sekarang jam? 1:40. Cepat sekali. Oke, nah iya karena
Aku harus mengantar orang dulu. Nah, oke, jadi pattern genjrengan 2 itu pelajarin, lancarin, hafalin, dan dicepetin, dipercepat ya. PR-nya latih itu dicepetin. Pakai aja satu lagu, kenapa? Tadi itu down, up, down. Selang-seling aja. Down, kosong, up, down, up, down, down, up, down, up, down. Nah, habis ini belajar yang lebih sulit. Nggak apa-apa. Jadi ini kita perlu tahu paling nggak sekilas ya. Jadi kalian ingat nggak tuningnya gitar dari atas sampai bawah nada apa aja? Apa? Bentar, aku gambar dulu ya. Tunggu. Dari atas itu dari bawah. Dari atas. E. Bentar, tak gambar dulu. 4, 5, 6. Lumayan, lurus. Tiba-tiba lupa. Oke, seperti biasa ya, simbol ini berarti fret 0. Maksudnya fret 0 tuh ya putih-putihnya itu lah, nut. Nah, Itu gitar ya. yes. Setnya sama kecil atau? Ya paling enggak beginilah kalian bisa bedakan. Nah, ini paling atas, ini paling bawah. Harus ingat tuningnya, nadanya apa? Paling atas E. Terus bawahnya Aku udah kosong. ngawur. E, G, A. Ya, ini kalian harus hafal ya. Jadi tuning drum itu E A. E, A. Terus bentar. Ingat tabel yang dulu. Bawa catatannya. E sama A. Kalau ini jadi do, A itu apanya? Enam bagian kanan. A terhadap kalau nada dasarnya E, A ini angka berapa? Do, re, mi, fa, sol? Hah? Ini empat. 4 ya. Kalau main E, A itu fa-nya ya, 4-nya. Berarti 4-nya A apa? D. Hah? D. Dadu ya. 4-nya D. G. Nah, sudah cukup 4 aja. Karena untuk senar ketiga dan kedua ini selisihnya beda jaraknya, khusus yang ini. Nah, yang ini adalah B. E, A, D, G, B, terakhir E lagi. Ya. Harus hafal. Ya, E, A, D, G, B, E. Oke. Nah, dari sini mungkin Pak Goldfried sambil ngingat-ngingat video yang pertama ini banyak kaitannya sama video yang pertama. Contoh, kita mau ngomongin nada dasar C ya, natural. Kita mau ngomongin nada dasar C. E ini berapa angkanya kalau di C? Ayo, harus cepat 3. 3 ya. Oke. Udah tahu ya, ini 3 ya, ini 3. 3 ke 4. Apa? 4-nya apa? 4-nya C? F. Ya, F. Ingat, E ke F jaraknya setengah. Berarti kalau di gitar itu jarak setengah adalah 1 fret. F itu di situ. Contoh, kalau dibunyiin, nah jadi kalau E itu senar lepas, F itu berarti di sini. Makanya kalau kalian main F kunci tegak, ya ininya di sini. Ya kamu lepas aja dulu itu kaponya biar gak bingung titiknya. Ini kode. Hah? Nggak apa-apa, nggak cuma posisinya aja, maksudnya biar nggak kehalang jarinya. Nah paling nggak. Kenapa? Oh ya, dan biar karena posisi titik-titik di gitar itu ada gunanya. Nah ini fungsinya ya. Habis ini tak jelasin.
Habis itu 3, 4, habis itu 5. 5-nya apa? G. Ya, gajah ya. 4 ke 5 jarak? Satu. Ini dong. Nah, jarak 1 berarti geser 2 fret. Di sini G. Terus setelah G A. jarak 1. G ke A 1. Berarti lompat 2 fret lagi. Di sini A. Kenapa dia 2 fret? Nah, karena setengah 1. Setengah itu 1 fret. Jadi ya itu prinsipnya di gitar, bass dan alat musik yang ada fretnya lah pokoknya ya. Iya, betul. 1 fret berarti setengah nada yang di pertemuan 1 itu ya, ingat ya. Kita bisa lihat ada yang sama nggak? Senar atas sama senar bawah. Nah itu makanya orang zaman dulu ketika nggak ada tuner digital, cara stem gitarnya fret kelima itu 2, 3, 4, 5 senar atas sama senar bawah dibunyiin di fret kelima. Paling enggak jadiin acuan salah satu. Kamu mau ikutin yang bawah atau yang atas? Makanya orang zaman dulu kan nggak ada tuner digital tuh. Kadang ya udahlah feeling aja pokok jreng nggak fales gitu. Meskipun seandainya itu kalau kita ngomong kayak yang dulu, oh misal aku pencetnya di C karena tapi aku tuningnya nggak pakai alat, C ku ternyata naik 1/7 ya udah terserah dah ya. Jadi maksudnya bisa nggak akurat begitu tapi paling nggak satu sama lain nggak fales. Nah jadi ini salah satu posisinya nih. Fret kelima, kalian lihat ada titiknya. Titik itu ada di 3, 5, 7, 9, 12. Kalau kalian perhatiin. Nah, itu ada fungsinya sebenarnya. Nah, yang 2 titik ini, yang di sini, 2 titik itu artinya kalian udah ngulang. Udah sama kayak fret 0. Jadi kalian coba lepas. Oh, loh di atasnya nggak ada titiknya? Di atas ini nggak ada titiknya? Oh, karena gitarmu junior jadi nggak ada titiknya. Tapi kalau kamu lihat gitar yang full size begini, nih di sini ini ada titiknya. Jadi setelah 3, 5, 7, 9, terus lompat 2, ada titik 2. Nah titik 2 ini sebenarnya kalau kalian petik senar lepas sama kalian pencet di sini, nadanya sama. Kurang geser. Lagi. Nah, lepas sama di situ. Lepas. Oh, ya, sama kan nadanya? Do, 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 do. Sama-sama do. Misal kalau kita ngomong senar lepasnya do gitu ya. Nah, ya. 1 oktav lebih tinggi aja. Nah, artinya titik 2 itu maksudnya kalian udah ngulang. Seandainya ada chord yang pencetannya misal kayak begini deh, misal A minor gitu ya. Ini seandainya aku pakai penjepit ini dan aku pindah di sini misalnya ya jelek-jelekan gitu ya, tapi karena nggak bisa masuk. Tapi kalau aku pencet A minor di posisi yang sama persis di sini, itu sama aja, sama di sini. Sorry. Tuh, da da da, da da da, ya kan? Ya, sama ya nadanya. Ya, jadi titik 2 ini ya nggak usah nggak apa. Ini contoh aja. Jadi maksudnya titik 2 itu artinya kita udah ngulang. Ini karena kan repetisi semua, tinggal dilanjutin. Nah, dengan kalian paham prinsip begini, seandainya kalian mau cari melodi satu lagu, misal iseng-iseng deh.
contoh aku nyanyi sesuatu. Nah, dengan kalian tahu jaraknya begini, misal aku mau iseng cari melodinya suatu lagu misalnya, misal da 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 da. Nah, itu ada perhitungannya sebenarnya ya. Balonku ada 5 misalnya itu ya. Na na da na 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 na. Nah, ini kan kalau kalian perhatiin ada jari yang cuma jarak setengah, ada yang jarak 1. Nah, ini ada setengah 1. Nah, ini pengaruhnya dari sini sebenarnya ya. Oke, kita lanjutkan. Ini nanti boleh difoto, jepret. Jadi paling enggak kalian bisa tahu posisinya. Nah, kalian tinggal lanjutin aja jaraknya. Mau coba lengkapin dulu, jangan difoto dulu. Coba, ayo lengkapin senar A-nya ya. Tapi kita ngomong tangga nada C dulu, oke? Ya, tangga nada C, jadi natural semua, nggak usah ngomong keres-keresan dulu. A, terus berikutnya apa? Jaraknya berapa? Kamu perhatiin ya. A, B jaraknya? Berarti lompat? 2. Kalau kamu lompat 1 di sini dia kan cuma naik setengah. Di sini. Nah, itu B. Oke, tulis B kecil aja. Yes. Nah, terus B ke berapa? Nah, jaraknya kasih titik. Yes. Terus? Oke, kasih D. Yes. Nah, senar A udah komplit. Ayo lanjut. Ya, nanti pokok kalian tahu esensinya yang awal, sisanya lanjutin sendiri. Oke, ayo Pak. Lengkapin yang D-nya. Oh ya, Lili dulu deh. Yang D. Yang senar D. Tangga nada C aja. D habis itu jarak 1 berarti yes. Nanti itu yang penting ininya kalian paham posisinya, cara ngitung jaraknya, naruhnya gimana. Benar nggak nih? Oke, sip, betul. Nah, jadi selama kalian nanti paham prinsipnya begini, kalian bisa urut aja. Oh, aku mau nada, misalnya aku mau ngomong do mi sol, misal C-nya di sini, do mi, ini kok D. Sorry, aku nggak lihat. Aduh, apa yang salah? F-nya harus di sini nggak ya? Nah, oh ya, aku tadi nggak merhatiin hurufnya. F. Nah, oke. Ya, jadi contoh dari misal kita ngomong do mi sol dari C ya. Oh, ternyata do-nya di sini. Do mi sol berarti C E G. Paham? Harus inget-inget, tabelnya harus diingat ya. Do mi sol. Makanya kalau pemain bass main do mi sol, tuh bentuknya kan gitu. Do, serong 1 turun 1 senar, terus lompat 3, 1 2 3. Sol, do mi sol. Jadi, misal aku mau nyanyi do mi fa mi re, do si do re. Udah tinggal ikutin jaraknya ini. Do si do re. Ini nanti kepakainya banyak ketika kalian mau belajar melodi misalnya, atau belajar main petian, rada-rada kayak orang klasik. Nah, ini kepake banget. Pemahaman fret, pengenalan fret. Nah, kamu bingung nanti
kalau jaraknya nggak sama. Itu kamu turunin kaponya satu fret. Nah otomatis ketiganya dia kan tetap ada titiknya. Bukan, maksudnya ininya kan jaraknya tetap ada titiknya, C-mu tetap ada titiknya. Nah itu buat acuan aja biar gampang. Nah oke. Do mi sol begitu. Oke, untuk senar G nanti tunggu. Salah terus. Habis ini nanti yang masih ada 3 senar lagi. Tunggu. Semua harus dapat bagian. Iya. Ayo yang G, senar G. Habis G apa? G A jarak E. Yang beda E F B C, jangan lupa. E F dan B C. Satu. Yes. A. Terus Terus A B-nya berikutnya B jarak 1. Iya. B. Oke. Terus C. C1. Tadi E F B C. Oh ya, B berarti. C. Ya, oke. Lanjut. Kan yang penting prinsipnya ingat aja sambil dipandu. Nah, sebenarnya untuk isi senar bawahnya kita bisa contek apa yang ada di atas. B berikutnya, nah samain aja jarak. Sebenarnya gitu aja. Ya kan? Tinggal copy aja. Tapi agak geser aja bedanya kan. Posisi yang beda. Peraturannya sama. Aturannya sama. Nah, B berikutnya C jarak jaraknya setengah. setengah. Berarti C-nya di mana? Jadi di sini. Yes. C, iya. Terus B C D jaraknya 1 jarak 1. ini. Yes. D Oke. terus habis D, D E nah ini ada D. jaraknya 1 1. ini Nah, E. yes. Oke. Ya, kalau di tengah-tengahnya ini kita ngomong tangga nada C dulu ya. Temennya C, D, E, F, G gitu ya dan sekitarnya. Oke. Untuk senar yang terakhir gampang karena sama persis. Kenapa, Warren? Bertemanan. Oh, yang pertemuan pertama tabel C, D, E, F, G tangga nada. Nada dasar C, temennya apa aja ya kan? Nah itu kita bahas C dulu biar nggak pusing sama crash-crashnya dulu ya. Nah ini G, ini A. Udah. Untuk 5 fret pertama ya 1, 2, 3, 4, 5 paling nggak kita udah tahu isinya apa aja. Misal aku mau terusin sampai 7 nih, tinggal tambahin B, terus E, A, D, nggak ada di sini. Sini F, terus B lagi ya. Pokok prinsipnya atas bawah tuh sama. Nah dari sini kita bisa tahu posisi jarinya paling enggak ya. Jadi kalau misal contoh kita pencet chord C, jreng, nanti foto aja dari agak deketan. Emang kelihatan? Oh gitu. Nah, contoh kita pencet chord C gitu ya. Jreng. Yang dipencet sini. 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 C E C. Senar yang dilepas G E E. E G E yang dilepas. Ingat yang kemarin C mayor isinya kan kita pakai prinsip 135. Berarti C E C. Tuh. Coba kalian lihat. Loh, makanya kalau kamu pencet chord C mayor, nah jarinya kan di sini. C E C lagi. Ya kan? Terus yang senar yang nggak kepencet adalah
senar paling atas, G, E. Ada semua kan? C, ada G. G-nya muncul cuma satu kali, ya kan? Cuma ini aja, G. Nah, makanya pencetannya chord C mayor begitu, karena yang dipencet sebenarnya nggak keluar dari ini. Ya, prinsipnya orang bikin chord tuh sebenarnya begini, dari posisi solmisasinya. Misal aku mau modif nih, C, E, C tadi, aku tambahin, aku mau pakai G ini ada G nganggur nih. Coba, minta tolong Lili, pencet C. Bukan, itu A minor kan. Nah, C, tapi kelingkingnya paling bawah dipencet. Paling bawah sekali ya? Yes, paling bawah. Nah, itu kayak yang Warren mainin. Nggak kena. Ya, nanti kamu latih. Kelingkingnya paling bawah. Iya, betul. Nah, misal, ya ini karena nada dasarnya beda, nggak apa-apa. Tapi paling nggak, suaranya sama kan? Tetap C mayor, tapi kayak ada kesan ada sesuatu yang lebih tinggi, lebih nonjol. Tapi tetap C mayor. C mayor. Betul. Karena ada G di situ dia termasuk. Iya. Nah, dari Kunci lain pun demikian ya. Kalau Iya. misalnya dari G terus G kan posisinya gini. makanya kalau kalian pencet G mayor, ada yang versi, coba pencet G. Nah, ada yang versi ininya pakai jari manis satu aja, tapi ada yang versi kayak Hizen, yang jari manis plus kelingking di bawah. G sama G ya. Nah, karena D G. Ya, ini contoh ya, aku contohin G mayor. Berarti prinsipnya 135 juga. Berarti isinya G, B, D. Coba kita lihat pencetan chordnya. Jarinya di sini, di sini, di sini. Makanya tambah kelingking. G, B, G. Sedangkan yang dilepas D, G, B loh. Ya tergantung posisinya sih sebenarnya. Ya bukan dengan sengaja, karena biar istilahnya kan kita genjreng nggak fales, dalam tanda petik ada nada yang offside dari yang seharusnya. Diulang nggak masalah, mau nada manapun yang diulang nggak masalah. Nggak masalah itu. Jadi kalau kamu cek misalnya A minor ya, A minor, AM gitu ya, A minor berarti isinya A, C, E. Nih, A, C, E, A minor, C, E, A yang dipencet kan, ya kan, begini kan kalau A minor, A, C, E yang dilepas, E, A, E, tuh, ya kan, nggak keluar dari ini kan, sama sekali. Ada C, ada A, ada E. Nah, makanya nada mana yang berulang terserah sebenarnya. Mungkin ya kalau kamu perhatiin ada dua yang sama dan satu yang beda ya mungkin begitu. Atau mungkin bahkan ada dua semua, nggak masalah. Yang penting membernya tetap. Nah, tadi balik ke yang G tadi ya. G, B, G. Kalau dilepas ininya ada D, G, B. Sama kan, D, G, B. Sedangkan nggak tadi yang versinya Hizen pencet yang pakai jari manis di senar kedua, nah otomatis B-nya berubah jadi D. Tetap aja, nggak ada yang offside. G, B, D, G, D, G. Ya, oke. Tapi kalau untuk yang benar G mayor itu dipencet begini pun dan begini pun Sama aja, nggak ada. Sama, Benar. dua-duanya bener. Cuma paling bedanya yang satu lebih tebel, yang ini lebih tebel suaranya daripada kalau kita lepas. Bawahnya lebih tipis, string. Nah itu kan lebih ada tengahnya gitu, ada yang keisi gitu kesannya. Nah itu tinggal pemilihan aja sih sebenarnya. Makanya kadang ada orang yang main chordnya versi begini, ada yang main versi begini.
selera gitu ya. Yang penting fungsinya betul nggak. Nah bahkan kalau kita ngomong kunci tegak kayak gitu ya, misal kunci tegaknya apa F misalnya ya, F mayor ya, membernya F, A, dan C. Aduh jelek banget tulisanku. Coba kita lihat. F ngeblok di sini, ya kan? Jreng, ini. Terus dia pencet di sini C, F, dan A, ya kan? Begini. Ya, begitu. Itu udah ada C-nya pas di blok. Kenapa? Itu udah ada C-nya pas di blok. Waktu di blok di sini, yang dipencet 3 senar ini kan, yang jari manis, kelingking, dan jari tengah. CFA, CFA ada ya, CFA. Tapi C-nya nggak boleh disekat soalnya ada C. Nah, di bawah ternyata sudah di blok juga kena F, C, F, F, C, F tuh nggak keluar kan? Pencetannya kesannya sebanyak itu padahal tapi nggak ada yang keluar dari membernya. Ya, begitu juga pun chord-chord yang lain. Oke, paham sampai di sini? Ini kalau kalian mau latihan istilahnya ya oke lah awal-awal mungkin nggak bisa hafal langsung posisinya di mana it's okay, tapi paling enggak prinsipnya kayak pertemuan pertama kalian bisa tahu cara ngitungnya. Start dari senar lepas, kalian tahu posisi relatifnya satu sama lain. Nah, ini yang aku sebagai pemain bass gitu ya. Aku sebagai pemain bass pakai patokan seperti ini. Nada dasar di mana nada-nada yang penting tuh biasanya misal 3 4 5 gitu ya. Ya semua penting sih sebenarnya. Cuma aku harus tahu posisi relatifnya terhadap nada dasar. Kalau ini kan aku ngomongin ini C, tangga nada C ya. Ini do-nya kan di sini ya. Do. Aku harus ingat untuk jarak terdekat, misal kalau aku main bass begini gitu ya. Nah, do di sini. Oh, kalau mi itu serong dikit, serong turun. Sol itu gimana? Oh, sol itu selalu begini. Beda 2 fret, turun 1 senar. Atau di atasnya do persis. Loh, jadi ada beberapa orang yang lebih bisa belajar pakai pattern bentuk. Ada yang begitu. Aku salah satunya begitu. Aku lebih bisa pelajarin sesuatu pakai bentuk karena itu mewakili posisi relatif satu sama lain. Mi, fa jelas sebelahan gitu ya. Terus mi itu selalu di bawahnya 7 dan di bawahnya mi ada 6. Nah, itu kalau do mi la lalu ada di bawahnya. Re sol D G berurutan. Nah, itu kalau ini intermezzo aja, maksudnya aku sebagai pemain bass, aku menghafalkan posisinya tuh relatifnya satu sama lain. Di bawah 2 5, di bawah 5 1, di bawah 1 4. Jadi aku sebenarnya kalau suruh tunjuk fret ini nada apa, mungkin aku nggak tahu, nggak bisa tak langsung ngomong gitu ya. Tapi paling nggak kalau aku main di nada dasar apa, aku tahu itu apa angkanya. Nah itu istilahnya cara belajarku gitu. Jadi ini kepakainya, misal kalau kalian iseng-iseng main petian misalnya ya, misal di C begini, terus otomatis kan kita ingat tadi telunjuknya udah do ini ya, C kan, telunjuknya di C juga. Misal aku mau main nyanyi aja ngawuran gitu misalnya, do re mi, tapi chordnya aku tetap tahan di C. Do re mi. Nah ini berhubung senar bawahku putus. Jadi, nah mi kan ada di sini, do re mi. Nah mi Tidak diapakan? nggak dipencet. Dipencet. Do, jadi misal leng, nah ini harusnya metik gitu ya, tapi chordnya nggak berubah.
Tapi tambahin kelingking di sini. Teng, dong, dang, dong, dang, dang. Nah, jadi makanya kadang kalau kalian lihat ada teman kalian yang jago main petian, sebenarnya dia mungkin agak sama kayak aku, mungkin itu nada apa belum tentu tahu kadang ya kalau orangnya belajar sendiri, tapi paling enggak mereka hafal posisi, oh kalau tangga nada C itu jarinya di mana aja, di bawah. Biasa yang orang susah hafalin tuh yang bawah-bawah, soalnya ada senar yang beda ini tadi kan, 3 sama 2 kan otomatis nggak berlaku nih. C bawahnya E, ya itu nggak berlaku, harusnya kan CF yang di atas, CF jadi CE. Ini yang bikin bingung mungkin 2 yang di bawah. Oke, bingung, paham atau enggak sama sekali? Ya, jadi prinsipnya gitu untuk pelajarin fingeringnya, posisi jari. Dan ini pun juga bisa kita pakai untuk modifikasi chord sebenarnya. Modifikasi chord tuh maksudnya gini, misal ada orang main C begini, terus aku tambahin kelingking di sini. Semuanya C, tapi C yang berbeda-beda jenis. C yang pertama, terus tambahin kelingking di senar kedua. Nah, kamu balikin lagi aja tuningnya kalau suaranya beda. Paling enggak kan kamu udah tahu titiknya. Pertama, kasih kelingking di sini, di senar kedua, senar kedua, senar kedua. Kelingkingnya di senar kedua. Itu senar pertama, senar kedua. Nah, tapi sisanya tetap C. Jadi otomatis dia nutup telunjuknya sebenarnya. Nah, misal ya, contoh ya. Pertama begini C biasa, habis itu kasih kelingking, habis itu berikutnya lepas semua. Kelingking sama telunjuknya dilepas. Nempel lagi telunjuknya. Nah, ini kita udah punya 3 chord C semua. Tapi yang pertama C mayor biasa. Habis itu C9. Habis itu C mayor 7. C lagi. Contoh. Apa ini? Tahu Kiss Me? Ya sejenis itulah, sejenis itu maksudnya approach-nya. Hah? Kenapa tunjuknya di dekat? Enggak, sebenarnya enggak, cuma karena biar enggak usah terlalu banyak gerakan aja. Nah, Ini apa ya? 9. C9 sama C9 sama C C mayor. mayor 7. Nah, itu contoh variasinya ya, maksudnya. Kenapa kok 9? Nah, ini udah difoto? Perlu nggak yang bawah? Udah foto semua. Oke. Nanti kirimin aja di grup ya. Nah, ini pengenalan aja ya, pengenalan. Jadi kalau misal kalian cari-cari di Google, ini paling nggak bisa kepake ilmunya. Kalian bisa paham, oh kenapa sih kok begitu, cara pakainya gimana. Bahkan kalian kalau hafal rumusnya sebenarnya nggak perlu lihat buku chord, kalian bisa tahu jarinya kira-kira di mana. Dari sini sebenarnya ya. Cuma ya nantilah. Contoh tadi C9. Nah, 9 ini nggak usah pusing-pusing. Jadi maksudnya gini, angka di dalam nama chord ini sebenarnya dia not angka keberapa sebenarnya. Not angka ke-9 otomatis sama dengan re. Karena tangga nada kan cuma sampai do. Do sampai do 8 kan. Do, re, mi, fa, sol, la, si, 7, do, 8, re, 9. Nah, maksudnya itu.
C9 sama C2 itu sebenarnya sama. Cuma ya beda penekanan aja, satu rendah, satu tinggi gitu aja ya. Nah, C9 dari namanya kita tahu isinya adalah C biasa tambah 9. Re tambah re. Yes. Coba lihat. Loh, kelingkingnya di D. Ya kan? Nambahnya di situ. C E E G D E. C E G D tetap ada semua ya. Jadi 4. Nah, ini dulu mentorku yang ngajarin musik. Kadang tuh gini, bercandaannya gini. ini cuma cocok logi aja ya maksudnya. Lucu-lucuan. Kalau tadi C mayor kan isinya C E G. Nah, ini kalau lucu-lucuan gitu ya. 3, oh kan kita tahu Tuhan tuh Tritunggal gitu ya, 3 tambahin 1 kita bikin masalah jadi beda suaranya. Nggak, ini lucu-lucuan aja maksudnya. Sebenarnya kan chord itu baru layak disebut chord kalau dia isinya minimal 3 nada, nggak boleh kurang. Kalau 2 nada ini udah modifan, udah nggak lazim, nggak standar. Kenapa? Nah, Kalau dari namanya, kenapa? Kalau E minor juga. E minor, coba lihat, cuma ada 3. E minor, coba ya, pencetannya di sini ya. E, B, E, G, B, E. Loh, cuma 3. Ajaib ya, kesannya banyak yang kosong tapi ternyata cuma 3 nadanya. Makanya E minor sama C agak mendekati. Nah, kalau jadi begini, tunggu. Ini belum selesai. Jangan difoto dulu, hapus yang barusan. Ini C E G, C biasa aku tambahin B. Sedangkan tadi E minor, E G B kan isinya. E G B loh, kok ada yang sama membernya. Nah, ketika dia digabung kayak begini namanya jadi mayor, M besar. C mayor 7, C E G B nambah nada ke-7. Ya, prinsipnya begitu. Penanda aja karena di chord C7 itu sebenarnya sama dengan C dominan 7 nama aslinya. Cuma karena mempersingkat C dominan 7 disebut C7, ini tetap pertahankan nama mayornya. Karena ini beda. Ya, dominan itu beda soalnya sama mayor biasa. Nah, contoh ya. Aku contohin sekalian deh. Misal, ya gini ya. Dominan 7-nya. Enggak, khusus yang 7 aja. Mungkin kalau nggak salah C9 ini mungkin nama aslinya dominan 9 juga ya. Mungkin ya, atau aku lupa. Tapi yang pasti beda ini, C7. Nah, C7 ini sebenarnya membernya agak beda. Dia udah offside dari tangga nada. Di sini ada udah beda rumusnya. 1, 3, 5, 6 setengah. Ini kenapa? Di sini. Makanya ketika kalian pencet C, coba C, nah C, nah lihat C kan begini. Akres ada di sini kan? Iya. Senar ketiga di sebelahnya A. Nah kira-kira di mana tuh kelingkingnya tuh? Di sini. Senar ketiga, fret ketiga. Nah tuh suaranya begitu. Pernah dengar pemakaiannya? Ini umum soalnya. C7 itu umum banget. Bukan, di senar ketiga, di sini. Nah. Coba, Pak. Nah, ya. Itu C7. Contohnya biasanya kalau
ya, umum. Nah, ada temennya yang rada mirip seperti ini tapi versi minor, tapi beda nama. Oke. Nah, nanti ya. Oke, paling enggak ini aku mau bahas yang ada di dalam C dulu. Hah, kenapa? Gak usah dihapus. Oh, nggak usah dihapus. Oke, di atasnya. Sebentar. Contoh tadi mayor 7 udah ya. Tadi kan patternnya tadi kan cuma 2. Nah, contoh kayak yang ditanya Warren, A minor 7. M kecil 7, ya. A minor isinya A, C, E. Ace, ya gampang lah ya. 1. Sedangkan minor 7 itu artinya kita tambah 6 setengahnya juga. Ini minor tapi tambah 6 setengahnya dari A minor, dari A. Otomatis sebenarnya enggak sih. Ini, kalau A-nya jadi 1. Kemarin yang pertemuan kedua aku ada bahas yang kenapa kok 1 A-nya jadi 1. Ini kalau kita ngomongin rumus chord kemarin itu ya, nada 135 itu loh maksudnya. Ya. Jadi kalau ini 1, 6-nya kan apa? 6-nya adalah F crash gitu ya, misal ya. Ini ngomongin F crash naik setengah jadi G. Nah, A, C, E, G ada satu nada yang turun full 1 dari chord nada utama chordnya, pemulanya. Makanya ini kan tadi aku bilang mirip kan. C turun 1 A crash, A turun 1 jadi G. Maksudnya ini posisi relatif terhadap root dari chordnya ya maksudnya. C E G tambah A. C E G apa? C mayor biasa kan? Tambah A. Jadi kamu pencet, sebenarnya kalau pencet chordnya kan cuma di sini sama di sini, ya kan? Kayak C tapi dilepas. Sisanya E A E G C E. Makanya mirip kayak C mayor, ya kan? Nah, mirip kayak C mayor cuma hilang. Bukan hilang, nambah malah. Nambah A gitu aja. Bingung? Jadi rumusnya gitu, rumusnya mayor kan 135. Kalau rumusnya 9 berarti 1359. Maksudnya 9 tuh re tinggi gitu ya. Kalau mayor 7, 1357. Ikutin aja namanya. Sebenarnya penamaan chord ini menentukan isinya apa sih? Minor 7 berarti ya ini kalau aku ngomong ini 6 ya. 6 1 3 5. Tapi seharusnya jangan disebut gitu sih, karena kalau A minor 7-nya dipakai di tangga nada dasar lain kan berubah juga nanti angkanya. Itu maksudnya. Jadi minor 7 misal ini aku ngomongin pembandingnya ya. C minor 7 ya, sesuatu yang nggak ada di sini ya. C kosong dulu, G sama A crash ya, yang jelas ya, minor 7 kan sama. Tapi minornya adalah di mana? Yang bikin minor kan ada kedua kemarin kan. Berarti yang bikin minor adalah ini jadi D crash. Gitu. Maksudnya gitu. Bingung? Sebenarnya ini tinggal bongkar angka aja sih sebenarnya. Jarak. Mungkin ini agak berat ya. Ini tapi sebenarnya untuk praktikalnya jauh lebih gampang sebenarnya. Terlalu banyak yang masuk ke otak hari ini. C9, C mayor 7, C A minor 7, ke A minor 7. Sedangkan C7 sendiri sama C minor 7 itu masih bingung. Itu kan? Kenapa sama-sama 7 tapi jaraknya beda gitu ya? Iya itu. Nah,
Aku nggak tahu. Itu memang aturannya dari sana, penamaan. Karena aku mengertinya kalau A minor 7 berarti posisinya tetap sama, tapi yang terakhirnya ada tambah tujuhnya. Ya. Semua keseluruhan G itu bagian ke-7. Nah, sebenarnya kenapa kok yang minor ini, kalau yang dominan ini aku kurang tahu asal usulnya gimana. Tapi kalau yang minor ini sebenarnya oke, aku mau ngomong biar gampang pakai A minor ini ya. Ini kan sama nih ya, sama-sama minor 7 kan? 1C, 1A. A minor 7. Sebenarnya ini nih kemarin yang kita bahas tangga nada mayor punya persamaan tangga nada minor. Cuma beda stafnya dari 6, satu dari 1 gitu ya. Satunya dari do, satunya dari la stafnya. Coba ya, aku tulis asal aja gini ya. Ini cuma biar bisa bayangin. Satu staf dari do, sedangkan satunya staf dari 6, ya kan? 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, anggap kita lagi ngomongin A minor nih. Dari 6 ya, A minor di sini A. A aku jadiin 1. Contoh. Ini ada persamaannya ya. Kalau yang ini tadi, ini kan angkanya berarti dia 6, 1, 3, 5. Ya. Oke? Ya kan? Kalau pakai patokannya dari C ya. 6, 1, 3, 5. Aku ubah sekarang. 6 sama dengan 1. 1 sama dengan 3. Nah, ini kayak mecahin puzzle aja. 3 sama dengan 5. 5 sama dengan 1, 3, 5, 7. Ingat yang minggu lalu? 1, 3, 5. Prinsip 1, 3, 5. Tapi karena ini minor, 1/3-nya jaraknya cuma 1,5 ya. Nah, tapi secara posisi angka keberapa dia tetap 1, 3, 5, 7. Ini teori aja. Paling enggak kamu apal cara penamaannya. Nama ini breakdownnya gimana? Udah gitu aja sebenarnya. Aku jujur kalau ditanya misal, oh C crash ini mayor apalah angkanya gimana terserah, tunggu ya tak hitung dulu, aku nggak hafal. Jujur aku nggak hafal, cuma paling enggak aku tahu cara ngitungnya. Nah 1, 3, 5, 7. Nah makanya prinsip ini 1, 3, 5, 7 makanya dia A minor 7. Kalau versi minor otomatis 7-nya di sini jaraknya, maksudnya 7 ke 1-nya jadi jarak 1 ya kan, minor 7, sedangkan mayor 7, 1, 3, 5, 7, tapi karena dia mayor 7 ke 1 setengah, itu yang bikin beda nama tengahnya. Mayor cuma setengah, kalau minor jadi 1 karena menyesuaikan sama ini tadi stepnya. Nah mungkin ini agak terlalu jauh ya, mungkin kalau kalian praktek di CG nggak perlu seribet ini sih. Tapi paling enggak ya bolehlah tahu. Jadi misal aku mau ngomongin, ada yang bisa tak hapus? Aku foto bisa. Foto. Oke. Semoga kelihatan ya di videonya. Foto lebih puas. Nah. Denger sih, cuma suara kalian nggak terlalu keras. Suaraku keras banget di video. Contoh sesuatu yang ada di sini lagi ya. Misal aku mau ngomong yang ada di dalam tangga nada C. Misal aku mau pakai alternatif G9. Misal ya. G9. Jangan deh, jarinya agak susah aku bayangin. Jangan. F aja, F9. F9. F isinya apa aja? F, A, C. Ya, ini ya pelan-pelan lama-lama hafal. F, A, C. 9-nya dari F
Apa? G. Gampangnya naikin aja satu, ya kan, karena re istilahnya kan 9 kan artinya re tinggi. F 9 berarti ada G. Nah, gimana cara mainnya? Kalau kalian pencet F biasa, gimana? Nggak ada. Nah, misal kalian pencet F-nya pakai chord yang gini aja. Jadi ini kan harusnya kunci tegak, tapi kalian ubah palangnya ini jadi cuma 2 jari di bawah. Nah, tapi tambahin jari manis naik, jari manisnya naik. Nah, ini ditutup kelingking. Misal ya, contoh ya. Atau ya nggak usah gini aja, tetap begini aja, kelingkingnya nganggur. F yang versi simple. Ini pencet 2. Malah simpel aku nggak. Nggak bisa, ya ampun. Ya, nah nggak apa-apa, ya udah gini aja, pencet satu aja, satu gini. F mayor 7, betul. Nah, ini kalau kita bunyiin gini aja kan F mayor 7 sebenarnya. Tapi coba prinsipnya kayak tadi, tambahin kelingking di senar paling bawah. Nah, jadi F9. F9. Karena kan kamu tambahin di sini kan, tuh G. F A F F C A F tambahin G. F ini kan ketutup otomatis. F A C G. Jadi. Dan demikian pula dengan kunci yang lain kayak C, ada C9 nggak ya? Oh ya, jadi di D sini ya? Ya, tinggal naik turun kan. Itu buat variasi sebenarnya. Ini extension, jadi extension chord namanya, chord extension. Kalau nggak tahu nggak apa-apa, kita sebenarnya main polosan pun juga nggak salah gitu. Kebanyakan masuk, tapi kadang kalau kita mau memperindah permainan, nah ini perlu tambahan begini, ya kan, kayak tadi 1, 2, 3 Bapa, Putra, Roh Kudus, tambah kita meleng sendirian nih, yang bikin nadanya jadi rusak. Memperindah, jangan dilurus. Ya, memperindah, membuat hidup jadi lebih bervariasi kan. Kita mau kemana menentukan banget gitu. Enggak, ini bercanda. Tapi masuk akal sih, kayak kita bisa tahu kalau F9 kan dia fungsinya F ke 9 kan. Tinggal ditambah dikit. Sama G dong. Makanya ketika kalian misal main D mayor begini, ya kan, dreng, terus tambahin kelingking di sini 1. Nah, apa? Sus apa? Nah, sus 4. Itu namanya sus 4. Nah, Oh, sama juga kalau musik itu penghitungannya ke 4 gitu ya. Posisi kan yang kayak F9 pasti kunci yang kita tambah di bagian ya kanan. kurang lebih hampir seperti itu penamaannya. Singkatnya. Sus, nggak tahu, aku nggak tahu. Sus tuh sustain namanya. Karena ada sus 4, ada sus 2, ada ya gitulah. Aku nggak hafal, nggak semuanya hafal. Tapi misal kalian main D begini, terus kalian coba lepas jari tengahnya. Coba mainin. Dan itu adalah D9. Karena apa? Nah, contoh ya, aku bahas tentang sesuatu yang agak keluar jalur nih. D9. D, misal ya, aku taruh sini ya, D. Kayak D9. D biasa isinya D, A, E, apa? F crash. F crash sama A. Ya. 9 berarti naikin 1, ya kan? D naik 1 jadi E. D, F crash, A, E. Coba lihat pencetannya. Di sini, di sini, di sini D biasa. Begitu dilepas, Iya. F crash-nya seolah-olah hilang, ya kan? Karena kita main D versi simple. E, A, D. E,
E, A, D. F crash-nya ya karena ini versi D yang simple, nggak terwakili jadi. Jadi kan si E itu Nah, biar tahu namanya itu D9. Kalau ditambahin jadi sus 4. Misal, contoh lagi. Ganti ya sebelum. Hah? Iya, biar ingat. Contoh. Aku mau ngomongin sama kayak tadi, mayor 7. D mayor M besar 7. D mayor sama F crash mayor minor, betul. D F crash A C mayor 7, ingat turun setengah. Ya, ingat mayor 7 berarti turunin setengah aja dari ininya. D F crash A C crash. Coba. Aku kasih tahu langsung. Jadi D mayor 7 sebenarnya kalian pencet 3 urut di sini. 1 2 3, 1 fret lurus. Nah, begitu. Lurus diubah 1 2 3. 1 fret, 3 jari, 1 fret. Enggak, itu kan D biasa. 3 jari. 1 2 3. Ya, boleh begitu. Nah, coba lihat. Yang dipetik kan misal dari sini ya. D A C crash F crash. Jadi. Nah, itu makanya versi yang aku bilang tadi kalau kita main itu. Enggak, ini sebenarnya lebih cocok pakai ini. Dari D biasa. La 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 la. Oh, enggak. Ini karena senarnya putus satu. Ini D, habis itu mayor 7. Ini ya, ini aslinya di bawahnya dipencet. Cuma karena ini senarnya hilang. Terus jadi begini. Putus. Baru putus tadi. Nah, itu variasinya begitu. D mayor 7. 7 mayor 7. Sebenarnya yang geser cuma 1 jari. Ini pindah ke sini tapi kan digantiin. Habis itu ini pindah ke sini cuma ditukar. Nah, kita udah punya 3 macam D-nya, itu minor. Nah, minor pun prinsipnya sama sebenarnya. Minor kan begini. Begini. Ya, begini kan. Nah, karena senarnya hilang 1 jadi bingung aku. Nah, ini kalau kita geser ke sini pun ini sebenarnya ada namanya bakalan ya, karena aku nggak ada ininya jadi nggak kerasa minornya. Terus begini jadi minor 7. Ini apa lagi? Nah, begitu. Ada namanya masing-masing. Oke. Pusing. Nggak apa-apa. Ini paling nggak, Bang, kita tahu approach-nya, maksudnya nanti ke depan kita mau kasih variasi ke chord tuh sebenarnya tinggal tambah 1 nada. Nada utamanya begini, tambahin apa udah berubah namanya. bisa lebih kaya gitu mainnya. Tapi ya nanti pelan-pelan nanti belajar variasinya dikit-dikit. Ini pengenalan teorinya dulu, ya. Oke, sama yang ini coba dilatihnya begini, ya. Misal mungkin nggak tahu Warren pernah latihan fingering yang begini nggak? Nah, ya. Contoh, misal kita main ngomongin di C ya, sebelum pulang. Taruh telunjuknya di fret kedua, ya. Fret kedua telunjuknya di fret kedua. Nah, kamu hitung aja pokok kedua dari pinggir gitu ya. Jari tengah di sini, jari manis di sini, kelingking di sini. Nah, ini maksudnya areanya masing-masing.
Ini cuma untuk ngelatih koordinasi sih, nggak harus begitu sebenarnya, tapi bisa buat latihan. Nah contoh, aku mau main dari C, misal ya, di fret di sini kan, fret 3. Nah ini fret 3 ya, pakai jari ini. Kita mau ke Re. Di senar nomor 2 dari atas pakai jari tengah. Ini di sini. Kurang naik 1. Nah, jari tengah. Yes. Do pakai jari tengah. Karena ini areanya jari tengah kan. Tadi. Nah, do terus ke Re pakai kelingking. Beda, jangan pindah senarnya. Di sini, set. Do, re. Terus mi di bawah. Mi fret 2 senar 3 dari atas. Mi, do, re, mi. Telunjuk di senar bawahnya. Beda fret. Fretnya yang sini. Nah, mi. Fa. Nah, betul. Do, re, mi. Dari sini. Do, re, kelingking, mi, jari tengah. Yes, terus la, jari manis. Si, do, do-nya pakai kelingking lagi. Enggak di senar Sebelahnya ya bisa, nanti kalian lanjutin sendiri. Paling enggak 1 oktav dulu aja. Re, mi, fa. Betul, fa nya sebelahnya jari tengah. Fa, sol, sol, kelingking. Yes, la. La nya di bawahnya mi persis. Telunjuk, iya. La. Iya, terus si, jari manis. Jari manis. Iya, nggak pindah senar. Nah, si, do, setengah. Kelingking. Nah itu diapalin. Nah, kalau bisa begitu. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Lili, bagaimana? petikannya gimana? Bingung? Hah? Ngerti-ngerti jawaban. Petikannya pakai jempol aja nggak apa-apa. C di titik. Ya, aku kalau main begini karena aku main bass. Coba Lili. Coba dari do, jari tengah. Kelingking. Telunjuk. Fa, mi, fa, jari tengah. Nah, areanya diingetin ya. Oke, Terus kelingking. bisa saya ulang. Do, re, mi, jari tengah. Nah, sol, kelingking, la, telunjuk, kurang. Nah, si, jaraknya. Nah, do, kelingking, kelewat. Nah, jadi ini bener-bener cuma 4 fret ini aja yang kita mainin. Nggak ada yang keluar. Oh, harus sesuai dengan posisi. Ya, ini cuma buat latihan koordinasi aja. Nah, jadinya begitu. Itu kalau udah diacak-acak jadi begitu. Berarti orang-orang yang finger style tuh pakai itu tuh. Basicnya dari sini pasti. Mereka harus kuasain. Mereka nggak pakai kunci-kunci lagi. Nah, finger style tuh maksudnya yang main petian sambil ada melodinya gitu. Kayak Sungajung. Itu mereka ada isi melodi di bawah, tapi atasnya diisi chord. Itu yang bikin susah. Karena kalau enggak tipis banget suaranya. Cuma satu suara kan, nong deng 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 deng, cuma gitu. Tapi kalau atasnya nggak ada bass, nggak ada chord,
yang bikin tebel jelek. Makanya kan dia jarinya kadang aku nggak tahu itu rada kayak orang main klasik sih sebenarnya. Gitar klasik kan kadang, makanya gitar klasik kalau main kan harus begini. Ya itu ada tujuannya, soalnya mereka jarinya kadang mesti begini nggak tahu. Aku nggak tahu. Karena kan misal kayak main F gitu ya. Kadang ada yang harus begini segala kok, kelingkingnya tuh harus ada di sini. Dung 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 deng. Atau kadang main apa ini? A mayor. A mayor biasa. Kalau begini, tuh udah beda lagi kan? Kayak film-film. Ya kayak kesannya. Nah itu kan ngasih efek deng 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 dereng deng deng dereng deng deng. Ya gitulah. Oke. Ya, sampai sini ada yang mau ditanyakan sebelum pulang? Jam berapa? Udah jam 2 ya? Nah, betul. Jam 3. Jam 3? Ya ampun, udah lewat lagi. Oke, ya dah, thank you buat waktunya.